Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik. Saya akan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Jadi gini ya, pertanyaan dari PKS Pak Mardhani Alisera itu, kenapa nggak boleh? Kalau rakyat menghendaki kenapa nggak boleh? Itu kan pemilihan kita kan berdasarkan atas rakyat, pemilihan umum, coblos langsung. Kalau rakyat tidak mencoblos ya nggak akan jadi. Kepilih. Nah, contohnya ya, seperti contoh saja, adalah Mas AHY. Beliau merupakan anak dari mantan Presiden Republik Indonesia. Kenapa waktu nyalon di gubernur DKI tidak dikatakan sebagai dinasti politik? Kok sekarang kalau anak-anak Pak Jokowi kok dikatakan seperti itu? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami berdua, masih tetap di Gerobongan Gokil ya. Nah sobat semua, tak kasih tahu ya, PKS lagi panik karena Kaisang mau diusung jadi wali kota Depok. Kita lihat ya videonya berikut ini. Oleh karena itu kami hari ini relawan-relawannya Kaisang sudah akan mulai Keluarga Depok ini. kampanye Mas Kaisang. Tapi ini udah fix atau masih sebatas rumor? Ya kan sebatas rumor, tapi kan semua itu kan berawal dari rumor tersebut. Jadi ditanggepin sama PKS. Iya. Dan gerakan jempol kami yakin ini akan bisa menentukan dominasi PKS di Kota Depok yang tepat menjadi selama 20 tahun terakhir. Pantes kabeh. Lah tujuannya itu menentukan dominasi PKS. Dan inilah ngambeknya PKS yang diwakili oleh Mardhani Alisera. Kita lihat videonya. Anak muda masuk politik bagus, justru menyehatkan politik. Tapi kita perlu mulai dengan proses yang baik dan tentu kesamaan. Keluarga inti presiden punya kelebihan, popularitas, dan in the center of spotlight. Tentu. Jadi ada peluang juga untuk berbagai hal yang mungkin karena kita masih budaya feodal itu bisa membuat tidak ada asas kesamaan. Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik. Astaga. Wah, Mas Mardhani ini ya, kok sok-sokan bilang begitu gitu. Dinasti politik. Ini loh penjelasan dari Mas Gibran. Simak baik-baik ya. Saya hanya ingin menyampaikan aja masalah dinasti politik. Ya, terdengar ya suaranya ya? Terdengar Mas. Ya, jadi banyak yang menanyakan masalah dinasti politik. Sebenarnya dalam 1 tahun terakhir ini, kalau di Solo ya, di kota saya tuh saya setiap kali bertemu dengan warga itu selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Jadi ya saya akan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah. Tidak harus diwajibkan memilih saya, bisa dipilih, bisa tidak. Ya, saya akan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, dan ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Oke. Nah, berikut tadi ya penjelasan dari Mas Gibran tentang dinasti politik. Hal ini kan bermula dari hebohnya di sosial media tentang adanya wacana pencalonan dari
Kaisang untuk wali kota Depok. Nah, berita tersebut membuat panas kuping PKS dan terwakili oleh Pak Mardhani Alisera tadi menyebutkan bahwa nggak boleh anak seorang presiden pemimpin jadi pejabat publik. Jadi gini ya, pertanyaan dari PKS Pak Mardhani Alisera itu, kenapa nggak boleh? Kalau rakyat menghendaki, kenapa nggak boleh? Itu kan pemilihan kita kan berdasarkan atas rakyat, pemilihan umum, coblos langsung. Kalau rakyat tidak mencoblos ya nggak akan jadi. Terpilih. Nah, contohnya ya, seperti contoh saja, adalah Mas AHY. Beliau merupakan anak dari mantan Presiden Republik Indonesia. Kenapa waktu dulu, nyalon di Gubernur DKI tidak dikatakan sebagai dinasti politik? Kok sekarang kalau anak-anak Pak Jokowi kok dikatakan seperti itu? Apakah takut kalah saing? Nah, PKS? mungkin itu ya. Seperti itu. Karena seperti selalu mencari-cari kesalahan dari keluarga Pak Jokowi itu ya. Iya. Seperti yang dikatakan Mas Gibran tadi, sebagai warga negara, beliau berhak untuk dicoblos, untuk memilih dan dipilih. Nah, itu hak dari warga negara itu sendiri. Kenapa dihubung-hubungkan dengan dinasti bapaknya? Politik, ya? Terus apa salahnya jika kapasitas yang dimiliki Mas Kaisang atau Mas Gibran juga bisa menjadi berguna untuk masyarakat tersebut? Contohnya, Mas Gibran sendiri sudah, kita lihat saja lah, perubahan Solo sekarang menjadi lebih baik. Bahkan dulu menjadi kota toleransi nomor berapa, sekarang sejak nomor dipimpin 4 atau 5 ya? Sejak dipimpin Mas Gibran menjadi nomor 4. Lah itu kan merupakan suatu kemajuan. Nomor 10-an. Berarti Mas Gibran memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk memimpin Kota sebuah Solo, wilayah ya? gitu loh. Jadi dan itu pun ya kontestasinya juga secara fair ya, pemilihan politik terbuka, jadi siapapun bisa bersaing, siapapun bisa masuk selama memenuhi syarat. Dan seperti yang dikatakan Mas Gibran tadi, ketika Kaisang ataupun Gibran itu ikut dalam kontestasi politik, masyarakat pun juga nggak wajib untuk memilih. Iya. Juga nggak, ini anak presiden loh harus dipilih. Kalau nggak milih kan nggak seperti itu. Iya. Kalau kiranya suka ya dipilih, nggak suka ya nggak ada pilih. Dan kebetulan Mas Gibran itu banyak yang suka, jadi kepilih. Nah, dan kelihatannya di Depok ini Mas Kaisang juga banyak yang suka. Jadi ya maaf ya Pak Mardhani, jangan ngeluarkan statement yang sembarangan seperti itu. Oke, rakyat sudah paham kok. Misalkan ya, kalau rakyat nggak suka, pasti juga nggak akan dipilih. Seperti Mas AHY ya, di DKI kan juga nggak kepilih karena nggak begitu banyak masyarakat yang suka. Iya, jadi itu bisa dijadikan sebagai contoh gitu loh. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya Sobat Gerobokan Gokil semuanya tentang video kali ini. Jika ada komentar dan saran dari kami, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.